Yang, ter yang terhormat Ibu Astika Ayuningtyas Eskom MTS selaku moderator, serta yang saya banggakan teman-teman mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita diberi kesempatan untuk menghadiri sosialisasi PKM 2022 seleksi tingkat kampus Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto. Semoga kita senantiasa sehat dan semangat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Afifah Stianilum sebagai MC yang akan memandu jalannya acara dari awal sampai akhir. Izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Wakil Rektor 3 Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto. 3. Pemaparan materi. 4. Sesi tanya-jawab. 5. Penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Acara selanjutnya yaitu sambutan Wakil Rektor 3 Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto yang akan disampaikan oleh Bapak Gunawan STMT. Kepada Bapak Gunawan, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rindu sebagai Kepala Biro Kemahasiswaan, kemudian juga sebagai pengisi acara ini, kemudian yang saya hormati Ibu Astika sebagai moderator, dan yang saya cintai para mahasiswa peserta sosialisasi PKM tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini masih kita diberikan kesehatan untuk bersama-sama dalam rangka sosialisasi PKM tahun 2020. Terima kasih kepada para panitia yang telah berusaha untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan jerih payah para panitia dapat memberikan pembelajaran lebih baik kepada kita semua, dan kepada Bapak Ibu yang hadir sebagai pemateri. Kami dari Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto menyampaikan terima kasih atas peran sertanya di dalam memberikan bimbingan kepada para mahasiswa untuk ikut ya PKM untuk tahun 2021 ini. Kami sudah akan memberikan beberapa, tadi mungkin ada nanti akan disampaikan secara detail oleh Ibu Rindu, bahwasanya kami TDA akan memberikan memberi motivasi lah kira-kira untuk teman-teman mahasiswa yang mampu membuat proposal PKM. Dan diharapkan sebenarnya ini berkelanjutan sebenarnya PKM ini, dan diharapkan ada regenerasi terus-menerus. Dan di ITDA sendiri sebenarnya sudah ada UKM-nya yang banyak membantu ini, dan diharapkan teman-teman yang ikut PKM ini juga untuk aktif di UKM tersebut, gitu ya. Sehingga proses regenerasinya tetap berjalan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kehadiran teman-teman mahasiswa yang antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Akhirnya dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Gunawan STMT atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dan sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh Ibu Astika Ayuning Tias, Eskom MCS selaku moderator. Kepada Ibu Astika, kami persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Afifa selaku sebagai pembawa acara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu yang kami hormati Bapak Gunawan STMT selaku Wakil Rektor 3, kemudian yang kami hormati Ibu Rindu Alria Vindra Fani SPDM PD selaku Kabiro Kemahasiswaan ITDA Yogyakarta, dan tentunya yang saya sayangi dan banggakan adik-adik semua mahasiswa ITDA Yogyakarta. Nah, pada kesempatan ini langsung saja nanti akan ada beberapa informasi penting terkait PKM 2022 nanti yang akan disampaikan langsung oleh Kabiro Kemahasiswaan Ibu Rindu. Saya persilahkan Bu Rindu. Langsung ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Astika. Terima kasih. Selamat pagi Pak Gunawan. Terima kasih atas sambutannya hari ini. Baik, jadi untuk acara kali ini kita adalah lebih ke sosialisasi PKM untuk tahun 2022, untuk tahun depan. Ya, dan nanti akan ada informasi tentang seleksi tingkat kampusnya. Jadi untuk PKM ini dimulai dari seleksi tingkat kampus dulu, kemudian setelah itu baru diseleksi secara nasional. Gitu ya. Baik, saya coba share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu Rindu? Oke, baik. Aku tutup lagi. Belum ya? Belum berubah ya? Masih sama, Bu, belum di resto. Oh ya. Oke. Oh, sudah. Sudah. Baik, terima kasih. Jadi di sini sosialisasi PKM untuk tahun 2022. Di sini saya sebagai Kabiro Kemahasiswaannya ITDA sama sekaligus merangkap sebagai Ketua Panitia Seleksi PKM untuk tingkat kampus tahun ini sama tahun berikutnya. Agenda kita adalah tentang sosialisasi PKM dan seleksi kampus tahun 2022, kemudian nanti ada pedoman PKM, kemudian ada daftar pembimbing PKM. Ya, jadi nanti dosen pembimbing PKM itu tidak semua dosen bisa jadi dosen pembimbing PKM karena mereka belum tentu berkecimpung di dunia tersebut. Jadi hanya ada beberapa yang fokus ke dunia PKM. Itu nanti yang bisa kalian jadikan dosen pembimbing PKM. Kemudian nanti ada workshop pendalaman materi untuk penulisan proposal PKM. Jadi biasanya ada beberapa mahasiswa itu yang ikut adalah mahasiswa baru dan biasanya mereka belum terlalu familiar dengan cara penulisan proposal gitu ya. Jadi nanti ada workshop pendalaman materinya setelah sosialisasi ini. Baik, untuk sosialisasi PKM dan seleksi kampus tahun 2022 ini saya sharekan dulu informasi tentang seleksi kampusnya. Jadi di sini kemarin kita sudah merencanakan kegiatan seleksi ini mulai dari 16 November. Ini sudah terlaksana, yaitu sosialisasi PKM-nya untuk dosen. Jadi untuk mengkader dosen-dosen pembimbing PKM kalian. Kemudian hari ini terlaksana sosialisasi PKM untuk mahasiswa. Kemudian nanti akan ada pendalaman materi, workshop. Jadi di sini workshopnya adalah nanti di pendalaman materi. Nah, ini ada kemunduran sedikit, seharusnya mulai besok tanggal 1 akan diundur mulai tanggal 6.
Desember akan ada 5 kali berturut-turut workshopnya ini. Jadi mulai tanggal 6 sampai tanggal 10 Desember. Workshopnya itu ya. Nanti saya pengennya kalian yang di sini bisa mendaftar di workshop tersebut. Gratis workshopnya. Kemudian nanti tanggal pendaftaran proposal itu sudah bisa dimulai dari besok sampai tanggal 17 Desember. Nanti akan diumumkan seleksinya, akan ada tim seleksi dari kampus yang menseleksi proposal kalian di tanggal 24 Desember. Kemudian setelah ada pengumuman itu, nanti akan kami buat ranking 10 besar, ya akan mendapatkan reward dari kampus. 10 besar saja ya, tapi untuk yang lolos bisa lebih dan kami inginkan semuanya lolos ya. Nah, setelah pengumuman seleksi proposal-proposal yang lolos akan kami adakan klinik karantina PKM. Jadi terkadang proposal yang kalian masukkan itu kan masih awal sekali. Nah, di klinik karantina ini kami akan datangkan narasumber yang berkecimpung di dunia PKM. Beliau biasanya dari reviewer-reviewer PKM di tingkat nasional untuk membantu kalian mensempurnakan proposalnya. Jadi biar ketika dikirimkan ke Simbel Mawa ke tingkat nasional itu bisa lolos ya. Jadi nanti ada klinik karantina di sini. Nah, kemudian nanti klinik karantina ini bisa diperpanjang ataupun perubahannya nanti akan ada di sini karena kita belum tahu pengumpulan proposalnya yang ada di web PKM. Biasanya kalian kalau mau lihat di webnya Simbel Mawa, di situ biasanya ada pengumuman kapan dikumpulkan. Nah, sampai saat ini belum ada karena baru selesai bulan November awal kemarin adalah baru selesai PIMNAS, yaitu PKM yang tingkat nasional. Jadi itu adalah final dari PKM itu baru selesai di PIMNAS bulan awal November kemarin. Jadi belum ada pengumuman kapan dikumpulkan lagi. Biasanya itu kalau sebelum COVID itu di bulan Desember. Tapi kemarin setelah ada COVID itu ada kemunduran itu di awal-awal tahun. Kurang lebih di bulan-bulan Maret, Februari, Maret itu kemarin seperti itu. Ya, kemudian nanti ketika ada mahasiswa ITDA dan kami harapkan dan kami doakan para mahasiswa ITDA bisa masuk ke tingkat nasional didanai, nanti akan ada monitoring evaluasi internal dari kami untuk proposal kalian. Jadi jangan takut, proposalnya akan kita dampingi mulai dari awal. Kita ada klinik karantina, ada workshop dulu, kemudian ada klinik karantina, dan ketika sudah lolos pendanaan akan tetap didampingi. Ini timeline kita, ya. Jadi ini sampai kita ada di sini sekarang. Pendalaman materi akan mundur sedikit. Nanti jangan lupa proposal PKM-nya pendaftarannya tanggal terakhir tanggal 17 Desember. Nanti akan ada pengumuman. Kemudian ada klinik karantina, jadwal upload-nya mengikuti pendaftaran proposalnya di website pusatnya Simbel Mawa. Nah, oke, baik. Nah, di sini kita sebelum ngomong ini kita harus masuk ke dalam ini. Ini adalah PowerPoint yang dititipkan oleh reviewer PKM nasional. Ini kami dari UNJ ini, ya, dari Bapak Pujianto. Beliau adalah staf ahli wakil rektor bidang penalaran di UNJ dan beliau reviewer nasional di PKM ini. Dia sudah sering mengantarkan para mahasiswanya, para tim mahasiswanya dari UNJ untuk lolos di pendanaan, bahkan kemarin tim mahasiswanya ikut PIMNAS gitu ya. Ini beliau kemarin menitipkan ini. Kenapa ini saya yang mensosialisasikannya gitu ya Bu Asika ya, karena nanti beliau akan masuk di workshop pendalaman materinya. Jadi mungkin ilmu beliau lebih bisa pas kalau kalian sudah punya komitmen, sudah punya gambaran gitu. Kalau awal ini kan masih sosialisasi saja, jadi cukup dari kami untuk mensosialisasikannya. Baik, jadi di sini PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa. Program kreativitas mahasiswa ini diselenggarakan oleh Simbel Mawa, yaitu dari Pusat Prestasi Nasional di Kementerian Pendidikan.
Jadi ini adalah ajang bergengsi di tingkat nasional ya. Jadi kalau kamu sampai bisa lolos ini tuh namamu itu akan masuk ke jajaran para mahasiswa-mahasiswa yang ada di tingkat nasional. Jadi bisa terkenal sampai ke sana. Kemudian program kreativitas mahasiswa ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Yang pertama adalah PKM 5 bidang. Ini adalah awal-awalnya sekali. Dia ini sangat terkenal penelitian dia dan akhirnya fokusnya ke eksakta. Tapi jangan dianggap bahwa PKM riset adalah skripsi, jadi tidak skripsi. Kemudian ada PKM pengabdian kepada masyarakat, kewirausahaan, penerapan iptek dan karsa cipta. Ya, kemudian ada penambahan yaitu PKM gagasan futuristik konstruktif atau biasanya ngomongnya GFK singkatannya. Nah, PKM ini muncul di zamannya corona kemarin dengan hasilnya adalah di video yang akan diupload di YouTube gitu ya. Jadi hasil keluarannya, outputnya adalah video. Kemudian PKM karya inovatif. Nah, 5 bidang plus 2 ini akan ada pendanaan. Jadi proposalnya akan didanai sebesar apa nanti akan ada di pedomannya. Kemudian ada PKM karya tulis. Kalau PKM karya tulis itu kalian hanya menuliskan apa? Artikel ilmiah atau gagasan tertulis. Ya, kalau artikel ilmiah berarti kamu harus ada sumber-sumber yang terpercaya dari jurnal-jurnal atau apapun itu ya. Kalau gagasan tertulis, kamu kan namanya menggagas, berarti idenya itu bisa kontribusi terbesar adalah dari kalian, gitu ya. Dan itu kamu tuliskan gagasan kalian dan biasanya kalau gagasan tertulis itu lebih ke angan-angan, maksudnya yang imajinatif yang nggak akan mungkin bisa dilaksanakan dalam 1 tahun ini, mungkin bisa berapa tahun mendatang. Namanya kalian gagasan. Ya ini kita proposalnya hanya insentif. Ini kurang lebih 3-5 jutaan. Jadi hanya dikasih untuk kerja keras kalian. Kalau yang ini proposal pendanaan, nanti akan ada ya untuk alatnya, produknya, atau kalau ke masyarakat itu gimana, kalau kewirausahaan untuk modalnya, dan lain-lain. Nah, di sini. Jadi di skema ini kalian bisa lihat semuanya S1. Tapi jangan takut karena ternyata tahun ini ada lagi namanya PKM untuk vokasi. Jadi untuk mahasiswa kita ITDA yang D3 nanti ada lagi ya, nanti kita cek aja yang untuk vokasi sendiri. Nah, skema dari PKM ini semua anggotanya adalah mahasiswa timnya harus tim ya 3-5 orang. Pendanaannya di sini kalian lihat, kalau yang proposal pendanaan, yang tadi 5 bidang plus 2 GFK dan DT itu 5-10 juta. Ya, kalau bisa dimaksimalkan. Ya, tapi jangan lebih. Jadi namanya kita ada kisaran, kalau bisa ngambilnya yang maksimal, tapi jangan sampai lebih. Ya, kemudian kalau yang insentif tadi, yang berupa karya tulis, itu hanya 3 juta. Tapi kalian tidak mengeluarkan apa-apa di sini, hanya luarannya yang diminta adalah artikel ilmiahnya, tulisannya ini. Nah, kalau yang lain yang ada proposal pendanaan 5-10 juta itu ada laporan, produknya kalau memang ada produknya, gitu ya, prototipenya. Terus kalau yang GFK tadi video yang diunggah di YouTube. Kenapa GFK-nya ada pendanaan 5-10 juta beda dengan insentif? Karena kalau mengunggah video di YouTube itu bukan terus asal kayak kita ini terus rekaman selesai ya. Jadi videonya harus benar-benar inovatif juga. Nah, kadang butuh pendanaan di situ. Tahapannya adalah sosialisasi PKM seperti yang kita lakukan ini. Kemudian kalian nyusun proposal di tingkat kampus. Nah, di sini ada seleksi kampusnya di sini. Jadi kami menseleksi proposal yang layak untuk diunggah di websitenya Simbelmawa. Layak dan sesuai aturan ya. Karena kalau tidak sesuai aturan nanti tidak akan diloloskan oleh pihak Simbelmawa. Kemudian nanti setelah diunggah proposalnya ada penilaian dari reviewer tersebut dan akan diumumkan PKM apa saja yang didanai dan selanjutnya panjang itu loh. Prosesnya. Yang penting kita harus sampai di nomor 4 dulu, harus sampai di PKM yang didanai dulu. Ya, nah ini adalah tahapannya. Kalau sudah
didanai, kamu harus melakukan PKM tersebut. Kalau kewirausahaan ya silakan bikin usahanya. Kemudian jangan lupa timnya yang lain juga harus kerjasama untuk mengunggah apa-apa saja yang diminta, sehingga nanti pas penilaian kemajuan ya di sini itu biasanya ada monitoring evaluasi itu kalian didatangkan. Kalau dulu pihak reviewer datang, kita diundang ke universitas-universitas tersebut. Kalau sekarang kayaknya online penilaian kemajuannya itu. Ya, kalian harus presentasi di sini apa saja yang sudah kalian kerjakan. Kemudian laporan akhirnya diunggah, kemudian diumumkan hasil yang masuk ke Pimnas. Yang masuk ke Pimnas siapa aja, nanti di Pimnas presentasi lagi. Saat ini kita klasternya masih di klaster 5 ITDA ini kampus kita, ya karena memang klaster ini terbentuk dari berapa banyak sih mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini. Jadi sementara masih di klaster 5, jadi kita masih bisa mengirimkan 80 proposal maksimal. Makanya kalau bisa kalian berbondong-bondong untuk membuat proposal tersebut. Ini adalah review dari tahun kemarin, tahun 2020. Itu judul usulannya, jadi yang upload itu 75.000 se-Indonesia ya. Kemudian yang diunggah itu hanya 64.000. Jadi kadang kita kan ngisi di websitenya judul apa aja, itu kan kami dari operator akan mengupload judul-judul yang kalian usulkan, yang lolos seleksi kampus. Tapi ternyata ada juga yang sampai batas yang ditentukan tidak mengunggah. Nah, jadi capaiannya hanya mencapai 86% dari judul yang dimasukkan oleh operator. Ya, dan kebanyakan ini adalah pemetaan dari proposal PKM tahun 2020 kemarin nih ya, yang barusan terjadi itu banyak sekali mereka yang mengikuti di skemnya kewirausahaan. Ya, ada 19.000 proposal yang ada di kewirausahaan. Nah, kalian harus perhatikan ini. Jadi kalau kalian mau ikut yang kewirausahaan, kalian harus bersaing dengan segini banyaknya. Makanya proposal kalian harus benar-benar otentik. Gitu. Kalau enggak, ya pasti kalah lah, saingannya banyak sekali. Kalau kita mau cari bagusnya atau kemungkinan lolosnya banyak, ya ini ada 2 bidang yang masih baru. Emang ini baru karena gagasan futuristik konstruktif. Ini masih 1000-an. Pesaingmu nggak terlalu banyak, atau bisa ke artikel ilmiah atau teknologi, karena kan kita kuliahnya di bidang teknologi ya harusnya dikencengkan di sini saja nggak apa-apa, karena pesaingnya juga nggak terlalu banyak. Proposalnya tahun 2021 dari 64.000 tadi yang masuk di 2020, yang lolos di 2021 didanai hanya 54.000. Lumayan ya, hanya 10.000 orang yang 10.000 tim yang nggak didanai. Dan kebanyakan, nih dilihat, kebanyakan adalah yang didanai adalah kewirausahaan. Kemudian ke penelitian yang eksakta biasanya, kemudian pengabdian masyarakat, terus ini penelitian yang sosial humaniora, karsa cipta, kemudian ini adalah yang ini tadi artikel ilmiah, kemudian ini GFK, yang terakhir adalah gagasan yang konstruktif itu, yang tertulis. Ya, jadi saingannya sedikit sebenarnya di situ. Ini ya. Nah, total proposalnya segini 54.000, kemudian lolos tahap 1-nya. Ini yang di Monef itu sekitar segini, terus lolos tahap 2 ke Pimnasnya hanya 4.522. Proposal yang kalian tulis itu bobotnya 30%. Ini untuk yang ke Pimnas ya. Ini untuk selanjutnya. Terus nanti ada laporan kemajuan itu 20%, nanti pelaksanaan 50% untuk meraih tiket ke Pimnas. Ini kita ngomong kalau proposal kalian udah didanai ya. Nah, kalau ini yang laporan yang artikel ini ya tadi yang nggak pakai pendanaan, laporan akhirnya bobotnya 15%, artikel yang kamu tulis bobotnya 25%, presentasi kalian yang dibobotin banyak yaitu 60%. Ini untuk juara di Pimnas. Nah, kalau artikel yang PKM GT yang gagasan tertulis itu bobotnya 50% artikelnya di PKM-nya, lainnya adalah presentasinya 50-50, 50-50. Nah, di sini kesalahan yang sering terjadi, yaitu ini saya ini bisa dibesarkan nggak ya? Bisa nih.
Oke, tingkat kreativitas proposal yang terdiri dari aspek keterulangan. Nih, keterulangan topik itu yang bikin kalian tidak lolos PKM. Jadi jangan dikira terus kamu lihat judul yang tahun kemarin lolos terus kamu tiru. Itu enggak, itu malah enggak lolos ya. Dan bobot tantangan intelektual, yaitu kurang otentik lah. Enggak ada bobot yang tantangannya itu. Kemudian yang kedua adalah kesesuaian program yang diajukan dengan skema bidang PKM yang dipilih. Nanti akan ada penjelasan sedikit tentang skema-skemanya tadi, ciri-cirinya apa. Nah, itu harus sesuai. Nah, kalau kamu mau bikin teknologi terbaru membantu UMKM. Nah, kamu kira itu adalah karena UMKM itu masuk kewirausahaan. Ternyata bukan. Karena dia ada memberikan teknologi atau memberikan solusi teknologi terbaru itu masuknya di PKM yang teknologi. Gitu ya, bukan yang UMKM, yang kewirausahaan. Gitu. Nah, itu harus dicek, nanti benar-benar harus disesuaikan. Kemudian yang di merah-merah ini sama beliau waktu itu menitik beratkan 73,7%, banyak sekali ya, bahwa kesesuaian persyaratan administrasi yang bersifat wajib. Jadi di sini adalah kamu harus taat kalau diminta untuk halaman pengesahan, ya kamu harus tulis isinya. Terus isinya jangan sembarangan. Kadang tulisannya besar kecilnya nggak diperhatikan. Kadang penulisannya salah gitu-gitu. Terus diminta ada surat pernyataan ketua peneliti atau ketua tim. Kamu nggak ngisi. Terus surat pernyataan, namanya pernyataan itu harus pakai materai. Kamu nggak pakai materai. Seperti itu yang akan langsung digagalkan. Jadi kami dapat info dari para reviewer bahwa ketika proposal kamu itu tidak memenuhi salah satu yang bersifat wajib, itu nggak dilihat biasanya isinya. Walaupun sebagus apapun, ketika dia tidak memenuhi syarat, ada beberapa poin yang tidak sesuai, pamannya ada yang kurang, harus ada surat mitra, kamu nggak bikin surat mitra, langsung nggak akan dilihat, langsung tidak loloskan. Ya, jadi PKM ini tujuannya adalah untuk membuat kalian itu tertib administrasi, maksudnya tertib, runut, ngikutin aturan. Aturannya gini, ya diikutin, jangan sampai kalian tidak mengikuti aturan. Sedikit satu aja kesalahan di administrasi langsung coret. Gitu ya. Oke. Nah, ini format dan administrasi programnya. Nih, kalau ketidaklengkapan administrasi itu biasanya nggak ada halaman pengesahan atau lampiran-lampirannya ada yang kurang. Terus ada yang ketidakpatuhan pajak pedoman PKM. Jadi pedomannya itu harus benar-benar dipatuhi. Spasimu beda aja, langsung bisa mempengaruhi ketidaklolosan. Padahal ide kamu bagus sekali. Jumlah halaman, perhatikan loh, jumlah halaman itu jangan melebihi dan jangan kurang. Nanti pemberian nomor halaman, jangan asal ya, harus mulai tertib untuk menuliskan cara-caranya sesuai pedoman. Formatnya, citasi sumber pustakanya, referensinya itu gimana. Dan referensi itu kalau saat ini itu kalian itu harus benar-benar hati-hati karena sudah banyak software-software yang bisa mencari berapa persen kemiripan dari proposal kalian dengan semua informasi yang ada di internet. Ya, jadi kalau kamu copy paste itu ketahuan banget berapa persennya. Ya, makanya harus pakai citasi. Nah, cara mensitasi nanti akan kita bahas di workshop pendalaman materinya. Bagaimana sih cara mensitasi yang benar? Ya. Kemudian kemitraan, ada surat kesediaan mitra usaha, ada yang mitranya mitra masyarakat untuk PKM yang pengabdian masyarakat. Terus programnya harus tepat. Kalau nggak tepat isi proposal dengan jenis program, nanti langsung dicoret. Kemarin pengalaman itu ada yang modelnya gini. Jadi mungkin dia copy paste lah ya. Dia dari tulisannya penelitian, padahal dia mau bikin proposalnya kewirausahaan. Jadi tujuan dari penelitian inilah, itu udah langsung dicoret loh. Kan nggak tepat. Tulisannya penelitian walaupun isinya adalah tentang kewirausahaan, tapi ketika ada typo-typo seperti itu
itu juga masuk ke kesalahan dari proposal itu. Terus kreativitas tadi. Jadi kamu boleh lihat jenis model-model PKM yang lolos kemarin, tapi jangan diulangi topiknya gitu. Kalau diulangi biasanya nggak akan lolos lagi. Atau topik yang sudah sangat umum sekali, walaupun bagus ya, tapi kalau sudah sangat umum dan kamu nggak bisa memberikan sedikit penambahan sesuatu di situ yang ide kamu, maka berarti nggak akan lolos. Dan penambahan sesuatu itulah nanti yang harus kamu tonjolkan di proposal tersebut. Gitu. Ya, bagaimana proposalnya agar lolos seleksi harus lengkap sesuai format. Ya, itu poin pentingnya. Ikuti semua syarat administrasinya. Gunakan bahasa yang mudah dipahami. Bahasanya nanti bukan bahasa lo, gue, aku, kamu gitu, bukan ya. Ya Bu Asika ya, biasanya ada masih ada gitu ya Bu. Atau kalau enggak, iya mungkin nggak sampai lo gue gitu, biasanya kadang maksud dari saya atau saya ini gini ya, itu tuh nggak boleh. Jadi di bahasa proposal itu sudah harus bahasa baku, tapi harus mudah dipahami ya. Kenapa mudah dipahaminya? Ini karena proposalnya bisa jadi dinilai oleh reviewer yang background-nya beda-beda. Kan beda-beda, reviewernya banyak banget. Terus ada benang merah antara judul, latar belakang, rumusan masalah, tinjauan, metode, dan target luarannya. Nanti kita bahas di workshop ya sama dosen-dosen yang memang berpengalaman di bidang tersebut. Terus manfaatnya jelas ya. Jadi ditonjolkan manfaatnya itu apa sih proposal kamu. Adanya kerjasama tim yang baik. Jadi tujuannya PKM itu adalah untuk kerjasama kalian, melatih kalian kerjasama sama tim. Apalagi kadang kalau udah timnya itu ada yang bentrok atau apa, nah itu kamu juga berlatih di situ gimana cara mengatasi bentrokan itu gitu. Kadang ada yang saya kuliah gini saya nggak bisa, nah itu harus dicari solusinya gimana. Yang penting kerjasama timnya harus baik, terus ada kesesuaian biaya dan target luaran. Jadi kamu juga harus survei beneran nih, kalau pamannya bikin produk apa, kamu cek berapa sih harganya. Jadi kamu bisa masukkan di harga yang sesuai. Kan saat ini banyak sekali aplikasi yang online yang bisa menunjukkan harga-harga barang yang kamu butuhkan. Gitu ya. Nah, oke, nanti ada panduannya. Kami berikan nanti panduan yang tahun kemarin yang masih tahun 2021. Tapi nanti biasanya nggak terlalu beda di tahun 2022. Dicermatin masing-masing program sama syarat-syarat yang ditentukan. Dan aturan yang tertulis itu ada di buku panduan. Namanya kamu nih dapat dari mahasiswa tahun kemarin yang bikin proposal PKM. Terus kamu copy paste, jangan. Bisa jadi salah ya, Bu Asika ya. Maksudnya bisa jadi berubah gitu ya. Karena kamu harus cek buku panduannya yang terbaru di tahun kamu mau memasukkan. Nah, ini buku panduannya tahun kemarin. Ini saya kasih share linknya. Sudah di-share belum ya? Sudah lihat di kolom chat belum? Sudah, itu Bu Rindu sama panitia sudah ya, ya panitia ya di-share ya. Nah, nanti di sini kalian bisa baca-baca itu dan benar-benar dicermati. Kalau saran saya sih biasanya kamu pamannya mau tertarik ke PKM mana dulu lah. Terus di PKM itu distabiloin semua atau di print atau gimana caranya kamu kasih poin-poin penting di situ. Itu ya Bu Asika ya. Nah, ini saya stop share dulu karena ini banyak sekali. Nanti akan kita bahas jika ada yang bertanya ya. Kita masuk ke ini. Ditanya jawab. Ini Bu Rindu. Belum. Jadi nanti ada belum Bu. Jadi yang di sini nanti isunya itu nanti kan ada proposalnya tadi skemnya GFK itu Bu Asika ya, yang gagasan futuristik konstruktif ya. Yang nanti dibentuknya video ya, dia kan keluarannya video. Nah dia itu fokusnya ke sini, tadi sudah ada ya di skemnya, di SDGs namanya, Sustainable Development Goals. Nah itu kamu bisa cari di Google, banyak sekali, ada 17 goals atau tujuan di sini yang bisa kamu ambil. Jadi temanya kamu harus ambil ini nih,
ya no poverty, nggak ada kemiskinan, zero hunger, nggak ada kelaparan. Ya kamu ambil di sini. Ya itu saya yang masukin itu tentang bikin draw. Cari yang bagian iklim, ada nggak tentang iklim di sini, weather, climate action, bisa masuk ke situ. Jadi kamu fokuskan di sini, karena dia tujuannya di sini kamu jangan melenceng dari sini, harus 1 sampai 17 ini pilih aja salah satu, jangan di luar itu. Ini kalau di luar itu ya nggak akan diloloskan. Baik, terus selanjutnya ini kok nggak bisa bergerak. Pedoman PKM tadi sudah ya saya di-share sama teman-teman panitia ya di kolom chat. Di sini sudah ada yang tahun 2021. Kalau enggak ya kamu bisa cari di Google. Kemudian di sini adalah daftar pembimbing PKM tahun 2022. Ya besok ini ya yang kita akan itu adalah, aduh nggak kelihatan ya. Inilah kelihatan di sini. Jadi ada beberapa nama yang masuk, yaitu dari Bu Anggraini, itu beliau dari Prodi Informatika, Bu Asika yang sekarang jadi moderator kita dari Informatika, kemudian ada Pak Catur Budiwaluyo dari TE, Pak Denny Dermawan juga dari TE, kemudian ada Pak Teguh, ini dari Teknik Mesin, beliau sangat berkecimpung di dunia teknologi ya, jadi kalian bisa hubungin beliau kalau berhubungan dengan teknologi-teknologi. Pak Abdul Haris ini juga biasanya karena beliau basicnya adalah ke kimia itu bisa beliau tentang unsur-unsur seperti itu, bagus. Kemudian ada Bu Riani dari TI, Bu Marni juga dari TI. Kemudian ada Pak Indro Lukito ini dari D3. Mungkin nanti yang untuk mahasiswa D3 kalau mau yang PKM vokasi ada, bisa menghubungi Pak Indro. Tapi juga bisa menghubungi dosen yang lain ya D3. Hanya saja skim PKM-nya kamu nggak masuk yang di PKM untuk S1. Kamu masuknya di D3. Terus ada Pak Gunawan, tadi Bapak Wakil Rektor 3 dari TD. Saya juga bisa. Kemudian ada Bu Maria dan juga Pak Prasetyo Edi. Pak Insinyur Prasetyo Edi dari Teknik Dirgantara. Jadi, kalian boleh memilih pembimbing dari nama-nama ini. Kalian cocokkan dengan skim kalian, atau paling enggak minimal aja lah kalian cocokkan dengan diri dan tim kalian. Kalian cocok sama Bapak Ibu yang mana sih gitu, biar lebih enak koordinasinya gitu loh. Kenapa kami pilihkan ini kami tentukan ini karena nanti koordinasinya kalian juga enak. Terus kemudian Bapak Ibu ini sudah lebih memahami tentang PKM daripada Bapak Ibu dosen yang lain yang mungkin tidak berkomitmen untuk menjadi dosen pembimbing PKM. Begitu ya. Jadi ini adalah daftar nama dosen pembimbing untuk PKM di kampus kita tahun depan. Kemudian ini adalah workshopnya, nanti saya berikan workshop pendalamannya. Tadi kan sudah kita bahas sedikit ya. Tadi di sini, di mana? Oh sini. Pendalaman materinya akan sedikit mundur, ya. Jadi ada 5 materi yang akan dibahas di workshopnya nanti. Yaitu pertama adalah how to introduce your proposal. Kenapa? Sangat penting menuliskan pendahuluan yang sangat menarik untuk para reviewer. Kalau pendahuluanmu biasa saja malah terkesan copy paste dan membosankan, biasanya akan mengurangi nilai sini pastinya. Ini akan tanggal 6 Desember besok. Kemudian nomor 2. Jadi apa sih yang mau kamu tuju? Ini tuh lebih ke tujuan juga sih. Apa sih proposalmu tuh mau ngapain sih? Mau mengambil apa? Nah, di sini nih, di formulatenya gimana? Tanggal 7. Terus yang ketiga, how to choose appropriate methods. Jadi kalau kamu bikin, saya itu mau bikin ini, desain produk ini. Nah, desain produk ini, kamu cek ini bisa nggak dijual pakai kewirausahaan, atau kamu produknya itu ternyata produk yang nggak bisa dibuat dalam waktu dekat, berarti masuknya ke gagasan tertulis, nah seperti itu. Atau umpamanya lebih ke penelitian, kamu masuknya ke penelitian mana, metodenya apa, nah itu masuk di nomor 3. Yang keempat, how to refer reference, ini tadi citasi ya, daftar pustaka sama mengutip pakai Mendeley.
Kenapa? Ya biar kamu sudah tahu software-software yang biasa digunakan untuk citasi gitu ya. Terus yang kelima adalah how to be chosen. Bagaimana sih caranya biar kita dipilih? Nah, nanti akan dibahas dengan Pak Puji yang dari UNJ itu tanggal 10 Desember insya Allah. Ini adalah yang kita rencanakan. Nah, oleh karena itu, sambil menunggu ini kapan jam-jamnya, ya dan linknya nanti kalian silahkan gitu. Baik, mungkin untuk sementara sampai di sini dulu Bu Asika, mungkin sambil nanti jika ada pertanyaan tentang scam-scamnya atau skim-skimnya, kita bisa bahas bareng nanti Bu Asika. Oke, baik. Terima kasih Bu Rindu atas banyak sekali informasi yang sudah disampaikan oleh Bu Rindu, adik-adik semua. Perkenalkan ya, tadi saya lupa memperkenalkan diri di awal ya. Oke, perkenalkan nama saya Ibu Astika Yuningtia. Saat ini saya sebagai dosen di Prodi Informatika, adik-adik semua. Nah, tadi ada banyak sekali ya informasi yang sudah di-sharing oleh Bu Rindu dengan jelas. Sekarang kita sampai ke sesi tanya jawab. Silakan untuk adik-adik semua. Saya panggilnya adik-adik ya. Pengen Yon Rambi. Mungkin itu mohon maaf. Tolong di unmute. Boneka, pengen boneka. Oh, saya ingin boneka. Saya dibantu Mbak Afifah. Saya dibantu untuk teman-temannya mohon untuk menonaktifkan audionya terlebih dahulu. Oke, sudah. Terima kasih Mbak Afifah. Oke, Mbak Asika lanjutkan ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi langsung saja untuk adik-adik mahasiswa semua yang mau bertanya. Tadi mungkin ada bagian yang masih belum jelas, silakan ditanyakan langsung mumpung ada Bu Rindu ini nanti yang akan menjelaskan. Ayo adik-adik. Jadi tadi perlu diperhatikan ya, yang pertama tadi banyak kesalahan yang ditemukan di tahun lalu itu mayoritas adalah di bagian administrasi. Jadi biasanya kan ketika kita sudah dibuka ya PKM-nya, nanti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah itu diperhatikan adik-adik aturannya itu seperti apa, kemudian format penulisan itu penting sekali ya. Marginnya itu juga diperhatikan ya, tidak hanya tulisannya saja, tata letak itu margin, kemudian ukuran kertasnya dan lain sebagainya itu ya, walaupun itu kecil itu harus diperhatikan karena itu ternyata sebagai temuan yang paling besar kemarin yang fatal akibatnya pada PKM 2020 itu diperhatikan tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya. Baik, silakan bisa menyebutkan nama, NIM, dan asal prodinya. Oke, perkenalkan nama saya Yulius Wismaya Mukti, NIM 19595 dari Teknik Dirgantara. Sebenarnya mau tanya Bu, tahun ini karantina PKM online atau offline ya? Terus untuk peserta itu sama nggak? Umpamanya TD 3 orang, itu boleh apa enggak? Umpamanya beda jurusan itu atau sama jurusan itu boleh apa enggak? Cuma itu aja, terima kasih. Oke, Mas Julius mungkin bisa diaktifkan videonya biar sambil kenalan juga nih wajahnya yang mana Mas Julius. Maaf Bu, soalnya lagi kelas juga ya. Oh lagi kelas, berarti ini sambil menyelam minum air ya. Oke Bu Rindu, ini langsung dijawab atau kita tampung dulu pertanyaannya? Ini dijawab aja ya langsung ya Mbak. Oke, tadi yang pertama tentang karantina Bu, mau offline atau online ini nanti?
Kalau kayaknya pengalaman kemarin tuh pada maunya offline ya. Kalau offline tuh karena enak, kita di satu ruangan, nanti ada coffee break-nya, ya kan? Ya, ada makan siang gitu ya. Tapi kalau ini tahun kemarin sih kita online karena kita menyesuaikan keadaan ya. Tahun ini kan berarti insya Allah kan tahun depan ya di bulan Januari. Tadi masih di Januari ya kan kalau nggak salah. Itu juga mengikuti nanti jadwal proposalnya kapan dikumpulkan. Nah, di situ kayaknya kemungkinan besarnya masih online. Karena satu, kalau kita memaksakan offline, nah kalian sudah siap nggak balik ke Jogja? Kan bisa jadi ada beberapa yang masih di luar kota ya, karena kampus kita sendiri belum offline ya, Bu Asika ya. Jadi ya daripada ribet nanti mungkin bisa jadi masih online kalau untuk tahun ini. Semoga tahun-tahun ke depannya sudah masuk semua. Itu Mas Julius, jadi kemungkinan besar ya, nanti bisa jadi nanti menyesuaikan kondisi juga ya, itu online. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, Bu Rindu, tentang jumlah pesertanya itu minimal 3 atau bisa lebih dari itu. Oke, tadi kan kita sudah ada di sini adalah, ini saya share ulang ya. Ada ini jumlah pesertanya itu kan anggota mahasiswanya 3 sampai 5 ya. Nah, 3 sampai 5. Nah, sebenarnya di sini itu kamu boleh 3, boleh 5 bebas. Nah, tadi yang ditanyakan adalah TD ya, maksudnya TD semua. Itu tuh sebenarnya nggak apa-apa, tapi biasanya dianjurkan untuk yang lintas bidang ilmu gitu. Ya, kadang soalnya apa? Kadang kan namanya penelitian ini kan bukan kayak skripsi ya. Jadi kadang ada penelitian apa ternyata butuh dari ilmu yang lain. Nah, itu tuh akan lebih bagus. Jadi pamannya udah ada TD 3 lah, karena anggota maksimalnya sampai 5, ya kamu rekrut lah 2 orang dari teknik lain yang bisa membantu PKM kamu. Pamannya kalau kamu PKM-nya kewirausahaan ya, berarti adalah orang-orang teknik industri yang bisa bantu. Karena kan mau tidak mau kan, walaupun mungkin kamu tahu ilmunya tentang kewirausahaan, kita bisa menganggap bahwa industri itu tetap diajarin tentang itu lebih banyak daripada kita yang teknik dirgantara gitu kan, lebih ke situ. Walaupun kita juga ada sih mata kuliah kewirausahaan, jadi di itu kan masih banyak kan anggotanya. Jadi lebih baik ada beda ilmu terus beda angkatan, biasanya itu lebih bagus. Beda angkatan tujuannya adalah mengkader adik-adik kalian biar nanti tahun depan dia yang bisa jadi ketua timnya. Seperti itu, Bu Asika. Oke, gitu Mas Julius. Jadi disarankan itu lebih baik lintas prodi ya, itu tadi tujuannya sih supaya bisa saling melengkapi ya, melengkapi bidang-bidang ilmu masing-masing nanti pada judul yang sudah diusulkan nanti. Itu Mas Julius. Baik, terima kasih Bu. Oke. Bu Asika, ini saya kasih bocoran. Ya. Silakan Bu Rindu, bocoran apa? Ini adalah hasil pengumuman pendanaan PKM yang tahun kemarin yang lolos lah istilahnya ya. Jadi di sini kita bisa cek di LLDP 5 aja. Ini kelihatan besar nggak sih? Kelihatan ya? Apa kurang besar ya? Udah cukup ya? Cukup. Jadi ini kita bahasnya LLDP 5 dulu. Ini yang lolos. Jadi dari Institut Pertanian Stiper itu PKM RE itu adalah penelitian yang eksakta. Dia bikin minuman herbal daun ekor naga dengan ekstrak jahe merah sebagai sumber antioksidan bla bla bla. Mungkin kalau jahe merah kan sudah banyak sekali ya. Nah, dia ditambahin nih daun ekor naga. Daun ekor naga itu juga yang mana juga saya juga nggak tahu ya. Ya kayak gini nih keautentikannya di sini. Jadi harus kamu tambahin. Tapi terus besok jangan ditiru lagi ya. Ini jangan. Tadi kan keterulangan topik bisa bikin gagal. Nih, dia pendanaannya 7 juta. Terus dari Akprin, nih beberapa di sini ada tenda belajar dan berbagi berbasis 3M bagi kaum marginal yang terdampak COVID di sekitar kampus Akprin. Udah gitu aja loh didanai 5.500.000 untuk PKM dengan skemnya adalah pengabdian kepada masyarakat. Ini ya. Nah, ini adalah beberapa contohnya dari ITNJ. Itu ada pendidikan karakter bagi siswa SMK untuk jiwa entrepreneur dalam menghadapi revolusi industri untuk pengabdian masyarakat. Bisa ini ke pendidikan. Jadi umpamanya kamu di kanan kirinya
anak-anak yang terdampak COVID harus online, di mana dia kesusahan dari sisi mungkin dari sisi orang-orang yang kurang berada. Nah, itu bisa kamu ambil buat tema PKM yang pengabdian kepada masyarakat. Ini contoh-contohnya itu seperti ini Bu Asika. Jadi kadang kita lihat judulnya, oh gitu aja kok lolos ya, gitu ya, bener ya. Tapi kan kita nggak tahu ya proposal di dalamnya sebagus apa. Tapi dari sini kamu bisa melihat bahwa memang harus ada keterbaruan dari judul-judul yang kamu tonjolkan di proposal kalian. Idenya itu yang mahal, Bu Rindu. Iya benar, idenya itu mahal. Ini yang kemarin ada yang lolos nih dari ilmu kesehatan aja, dia pemanfaatan limbah plastik dan kain perca. Kalau sekarang ini limbah ini masker itu kan kemarin sudah ada juga kan ya di TV itu limbah maskernya dipotong-potong gitu dijadiin apa, nah mungkin itu dijadiin yang lain limbah maskernya tuh. Terus rebusan air daun sirsak, biasanya kan daun sirsak itu kebanyakan buat kanker gitu-gitu ya Basika ya, biasanya pengobatan kanker. Nah dia karena kesehatan ya jadi cocok juga sih kalau penelitiannya dia tentang itu untuk anti depresi. Nah ini contoh-contohnya ini Bu Asika yang bisa ini Universitas Ahmad Dahlan, memang ini universitas besar ya, lihat banyak sekali yang lolos ya. Kamu bisa lihat di sini karena dia juga mempunyai banyak program studi sih sebenarnya, tapi kamu bisa cek dari pupuk cerdas ampas tahu, solusi lingkungan hijau. Kemarin tuh ada juga loh yang tim kita itu proposal dari ITDA itu juga ada ampas juga sih, ampas tahu kalau nggak salah, tapi dia nggak bilang pupuk cerdas, tapi lebih ke solusi limbahnya diapain. Nah, tuh lah, bisa jadi mungkin proposal dalamnya ya ada yang kurang seperti itu. Ini contoh-contoh yang bisa kalian buat apa ya, buat Sika itu apa ya? Buat loncatan apa ya, kayak buat untuk biar membuka itu tadi wawasan nanti ide. Membuka pintu biar idenya keluar gitu ya, benar. Munculkan ide-ide. Yang kalau lihat sepintas dari judul-judul ini itu yang perlu digarisbawahi ini Bu Rindu untuk adik-adik semua ini. Ini ada sesuatu hal yang mungkin tadinya tidak berguna atau berguna tapi belum sedikit nilai gunanya, ini coba untuk dioptimalkan kalau melihat dari judul ini ya. Coba untuk bagaimana dikemas, diolah sehingga sesuatu yang tadinya mungkin biasa saja ini jadi nilainya punya nilai tambah tersendiri. Nah ini sepertinya ini nanti yang perlu dipikirkan adik-adik semua. Yang belum terekspos ya Bu Asika ya, harus diekspos yang kanan kiri kelihatan itu. Ini contohnya ya. Oke, mungkin bisa mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, adik-adik katanya Bu Asika ya. Saya stop share, nanti akan saya share info-info yang lain. Oke. Ada lagi adik-adik yang mau tanya, silahkan loh. Atau yang sudah punya ide malahan. Punya ide tapi masih ragu-ragu atau ini layak nggak ya diajuin ya. Ini boleh di-share di sini ya. Boleh. Ayo, Mbak Afifah sendiri ada pertanyaan nggak Mbak Afifah? Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Dari Mbak Devita nih, ada yang ditanyakan? Oke, mungkin belum ada info yang, mungkin ada info yang lain nih Bu Asika. Kami kasih yang poin pentingnya atau rangkumannya adalah di sini. Jadi di PKM yang untuk riset itu kan ada 2, eksakta sama sosial humaniora. Nah, di sini poin pentingnya adalah nanti penelitiannya harus jelas, variabelnya apa aja, karena kan dia kan penelitian riset ya. Kemudian tujuan sama indikator ketercapaiannya harus bisa diukur. Kalau kamu mau buat ini, diukurnya dia berhasil dengan apa. Terus metodenya harus sesuai, dan terakhir itu bukan skripsi. Jadi kebanyakan mikirnya oke lah penelitian terus dianggap oke skripsinya dimasukin gitu ya Bu Asika ya. Padahal bukan itu gitu. Tapi saya sempat tanyakan ke para reviewer itu, gimana masa benar-benar nggak boleh skripsi? Sebenarnya boleh,
tapi bukan skripsinya serta-merta dimasukkan sebagai proposal, tidak. Tapi mungkin kamu ambil satu bagian dari skripsi kamu, tahap satunya atau tahap berapanya, yang bisa dikerjakan atau dibuat di proposal ini. Karena apa? Kalau skripsi itu kan bisa panjang ya. Kalau ini kan kalau didanai itu hanya sekitar 2-3 bulanan saja gitu loh, agar bisa jadi. Makanya dia nggak bisa kalau skripsi utuh. Bisanya kalau bagian dari skripsi kamu itu masih boleh, tapi itu juga harus dibuatkan proposalnya sesuai dengan pedoman PKM. Jangan terus ngikutin skripsi kamu, pedomannya skripsi di kampus-kampus seperti itu, Mbak Asika. Ini jadi di titik poinnya adalah bukan skripsi. Kemudian kalau mau PKMK, ini kan kewirausahaan yang tadi banyak sekali yang berminat di sini. Nah, ini harus dipikirkan, dia itu bukan hanya jualan produk, tapi bisa juga jasa. Biasanya kayak aplikasi-aplikasi gitu, itu boleh. Kemudian hindari replikasi tadi yang keberulangan, yang kewirausahaan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya udah dibuat PKMK-nya yang lolos didanai, ya jangan sampai kamu buat lagi, karena pasti akan kelihatan. Apalagi zaman sekarang itu kalau internet atau komputer itu kan bisa kelihatan toh historinya ini sama yang lain banyak banget. Kan kamu tinggal aja search umpamanya tentang umpamanya tadi daun sirsak gitu kan, lagi search daun sirsak itu banyak banget kan historinya yang mereka mungkin punya di database. Terus profitable, pastilah namanya kewirausahaan harus ada profitnya, dan kepadanya siapa, segmen pasarmu itu siapa. Terus nggak perlu ada penelitian di sana, kamu tinggal buat, terus kamu pasarkan, hasilnya bagaimana gitu aja. Kemudian ada yang bedanya dua ini TKMP ini yang pengabdian masyarakat, sama yang teknologi yang tadi. Ya, kalau pengabdian masyarakat, masyarakatnya mitranya kan ada surat mitranya, nanti harus ada persetujuan dari mitra di sini, tapi dia yang non produktif, jadi nggak perlu menghasilkan sesuatu di situ, nggak perlu menghasilkan uang atau barang atau apa, itu boleh. Jadi kayak anak-anak yang putus sekolah, ke ibu-ibu PKK atau apa-apa yang di sini pokoknya mitranya adalah masyarakat yang non produktif. Terus permasalahannya itu harus asalnya dari mitra, bukan kalian yang ngasih permasalahan gitu ya. Jadi kamu harus survei dulu ke mitramu, tanya-tanya ada masalah nggak Bu? Gitu. Terus permasalahan tersebut tim PKM kalian jangan menawarkan teknologi di sana. Kalau menawarkan teknologi masuknya di PKM yang teknologi, ya. Terus tim PKM kalian itu sebagai pelakunya, kalian sendiri yang mengedukasi masyarakat tersebut, kalian sendiri yang jadi narasumber, kalian sendiri yang turun tangan. Bukan kalian jadi EO nyuruh-nyuruh, ngatur-ngatur masyarakatnya harus ngapa-ngapain, bukan seperti itu. Ya, ini akan ada di laporan laporan hasil akhirnya nanti kan akan ditunjukkan kamu itu EO apa pelaku. Kemudian kalau yang teknologi itu ada permasalahan mitra, tapi dalam bentuk produktivitas. Kenapa kita ngomong produktivitas? Karena hubungannya sama teknologi. Jadi ketika nanti ada masalah di produksi, kalian menawarkan atau kalian sama tim mitranya itu berembuk teknologi apa sih yang tepat guna untuk mereka. Terus ada mitra usahanya. Mitranya ini usaha, bukan perorangan. Nggak boleh yang kelompok-kelompok apa yang belum ada kumpulannya, nggak ada resminya. Di sini biasanya mitranya udah resmi. Biasanya desa-desa apa yang sudah ada peresmiannya. Terus mitranya harus produktif, dia menghasilkan barang, menghasilkan profit gitu. Terus terakhir itu adalah PKMKC yang Karsa Cipta. Jadi berarti kalau kita ngomongin Karsa Cipta itu berarti harus ada prototipenya atau modelnya, bukan cuma idenya saja. Kenapa harus ada bentuknya? Karena kalau cuma ide masuknya di gagasan tertulis tadi Bu Asika, yang cuma gagasan-gagasan kalian untuk masa depan yang mungkin kadang imajinatif gitu ya. Nah, kalau di KC berarti harus muncul barangnya ada, terus ada landasan teorinya, nggak asal bikin barang, nggak tahu kenapa harus dipotong 45 cm, nggak tahu kenapa harus ditakar
dia 2 gram, 3 gram itu harus ada teorinya. Kemudian bukan uji coba, jadi harus memang sudah selesai alatnya, bukan hanya cuma dites-tes aja di proposalnya itu. Kemudian lanjut adalah GFK, ini harus dipahami ya. PKM inilah yang harus ada isu SDGs tadi, yang sistem development, Sustainable Development Goals atau isu-isu nasional. Dia harus pakai itu, topikmu harus itu, nggak boleh yang lain. Dan juga tentang keprihatinan bangsa, terus juga bukan hanya gagasan tertulis. Jadi dia imajinatif, tapi kamu sudah ada bentuk solusinya itu di situ, di video kamu itu. Kalau yang benar-benar imajinatif nggak bisa dilakukan, itu masuknya di gagasan tertulis. Jadi ini tuh bisa mungkin 1-2 tahun ke depan, dan kamu itu sudah bisa ini nunjukin jalannya. Gitu. Jadi pamannya dulu itu ada yang bikin rumah untuk rumah khusus bagi orang-orang yang kurang ini, yang merasa depresi di situ. Dia di situ di videonya udah nunjukin, kamu bisa cari di YouTube ya, itu sudah banyak sekali contoh-contohnya. Bikin rumah singgahnya, kemudian di rumah singgah itu nanti dikasih prosedurnya, dia harus ngapain dulu, terus dia harus terhubung ke Kementerian Kesehatan istilahnya atau ke dokter yang mana. Jadi nanti ada datang, ya itu sudah jalan gitu, sudah ada lah, rancangan kamu sudah ada di situ, bukan hanya gagasan saja yang nggak tahu kapan direalisasikan. Terus kalau yang gagasan tertulis nih, berpotensi direalisasikan tapi jangkanya panjang karena melibatkan banyak orang biasanya, dan nggak bisa kamu lakukan sendiri. Imajinasinya harus tinggi, terus harus menyelesaikan masalah kekinian. Jadi jangan terus bikin gagasan yang nggak tahu ini buat apa. Jadi tujuannya adalah menyelesaikan masalah yang terjadi saat-saat ini atau kemungkinan di saat mendatang masalah tersebut muncul. Oke, ini terakhir ini. Nah, itu adalah informasi tambahan Bu Asika yang mungkin adik-adiknya tadi, adik-adik mahasiswa ini mengikuti dari skim-skimnya ini mana sih, apa sih beda-bedanya skim-skimnya tersebut secara garis besar. Jadi tambah jelas ya Bu Rindu ya, karena ada beberapa, di setiap skema itu ada beberapa poin yang harus dipahami ini ya. Perbedaannya macam-macam di situ, jadi nggak sama, makanya dibedakan skim-skimnya gitu Bu Asika. Ya, oke. Terima kasih Bu Rindu. Ini tadi adik-adik harus dicermati ya, karena beberapa poin ini itu yang menjadi salah satu variabel tadi ya, keberhasilan nanti kemungkinan besar untuk lolos untuk didanai dulu sebelum nanti ke PIMNAS-nya. Karena tadi kalau mau lolos PIMNAS kan ada beberapa persentase yang harus dipenuhi tadi. Bisa mungkin idenya bermula, lihat aja lingkungan sekitar ya, kita share sedikit ini ya. Yeah. Jadi adik-adik, gimana sih cara memunculkan ide? Mungkin ide itu banyak di kepala ya. Itu mau saking banyaknya itu mau yang mana itu bingung. Topik itu penting. Jadi adik-adik nanti dengan timnya itu fokusnya mau pengen ke topik apa dulu. Kewirausahaan atau ke penerapan iptek tadi yang berbau teknologi, tentunya yang sudah adik-adik pelajari selama di kampus nanti. Atau mau ke skema yang mana itu dulu. Nah, setelah nanti topik itu dipilih ya sesuai dengan minat adik-adik, nanti baru melihat masalah yang bisa diselesaikan yang berkaitan dengan topik itu. Nggak usah jauh-jauh, nanti lihat di sekitar kita, entah nanti masalah tentang pelaku ekonomi kreatif, adik-adik mau mengambil dari sisi mungkin bagaimana sih mengoptimalkan di kondisi pandemi saat ini, mungkin UMKM atau KWT ya. Kalau di desa-desa itu kan ada namanya kelompok wanita tani ya. Jadi biasanya dari ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja itu membuat suatu produk olahan dari daerahnya. Nah, biasanya kendalanya apa ini digali? Mungkin tidak bisa cara mempromosikannya. Apalagi di pandemi ini kan dibatasi ya untuk bertemu dengan orang lain ya. Harus menjaga tadi 3M,
Nah, ini muncul ide apa yang bisa diselesaikan dari sini, mungkin itu. Atau teknologi masih berkaitan dengan pandemi, misalkan adik-adik dari jurusan teknik mesin, teknik elektro, dan teknik informatika itu bisa berkolaborasi, misalkan membuat bagaimana membuat sebuah sistem informasi yang bisa memberitahu orang, oh ini loh di tempat ini sedang ada kerumunan, jangan di sana. Nanti bisa pakai drone misalkan, nah itu berbasis lebih ke penerapan iptek kalau itu. Topiknya, temanya lebih ke IoT misalkan, atau topik-topik yang lain. Jadi fokuskan dulu apa yang diminati oleh adik-adik semua, baru nanti menentukan masalah yang akan diselesaikan. Kemarin tuh juga dapat itu Bu, dapat saran dari reviewer PKM tersebut itu gini kan, kita itu kan ITDA itu kampus dirgantara ya, dan itu kan jumlahnya sangat sedikit loh di Indonesia itu. Nah mungkin kita bisa tonjolkan kedirgantaraan kita di sana sehingga pesaing kita tuh nggak ada gitu. Jadi mamanya kalau bisa ya mamanya kewirausahaan pun masukkan unsur dirgantaranya di situ. Mungkin jadi biar ditonjolkan. Kalau yang kemarin itu sempat lolos didanai itu ya memang tentang kedirgantaraan. Waktu itu tim dari Nurul Anwar sama Samara sama satu lagi Adi dari teknik industri itu dia bikin bioaftur dari alga hijau. Ya mungkin positive thinking saya adalah ketika dia oh iya ya ini kan kampus dirgantara, dia bikinnya riset tentang bioaftur, ya wajar kan ya untuk dengan alga hijau waktu itu. Nah itu lolos waktu itu gitu. Mungkin karena ya saingannya itu dikit ya Bu Astika yang tentang ngomongin tentang dirgantara. Kalau sekarang mungkin drone, tapi drone itu juga banyak ya orang-orang selain dirgantara itu sudah pakai gitu. Kira-kira apa ya? Mungkin ada ide mungkin dari Mbak Jevita, Mbak Afifa yang hubungannya sama dirgantara itu ditonjolkan apanya gitu Bu? Ciri kita atau bikin drone tapi pesawat itu ya, modelnya pesawat, nanti yang bikin TD, desain pesawatnya, nanti pesawatnya itu tugasnya, misinya adalah mendeteksi kerumunan di suatu tempat. Nah itu kan juga ada sasarannya, itu ada ciri khasnya yang ditonjolkan karena kita di kampus dirgantara. Itu mungkin bisa adik-adik. Kemarin tuh saya juga lihat tuh di seminarnya seminar nasionalnya di AAU kemarinnya Snastindo itu, saya lihat ada mahasiswa UNUR kalau nggak salah itu, dia presentasi tentang skripsinya ya biasanya Bu Asika. Jadi itu bikin, tapi dia bukan drone, jadi kayak mendeteksi orang yang keluar masuk di kampusnya. Itu sempat saya lihat gitu ada bikin deteksi di situ gitu ya. Mungkin tadi bisa dari drone kalau kita ya, karena dirgantara biar muncullah keunikan kita di situ. Nanti drone-nya itu dibentuknya pesawat ya, jadi bukan drone biasa itu, ada pesawatnya, nanti anak TD yang ahli di bidangnya, kemudian yang membuat deteksinya mungkin nanti mahasiswa informatika, alatnya nanti bisa join mesin dan elektro seperti itu, jadi kolaborasi nanti. Ya bisa itu Bu, bagus. Mungkin ada yang tertarik dengan ide Bu Astika tadi, langsung join ke Bu Astika ya. Atau hubungin Bu Astika ya. Tidak harus dengan saya juga boleh, dengan siapa yang tadi ya. Chemistry itu penting gitu ya, nanti untuk keberlanjutan ya. Kalau ya, sudah chemistry-nya dapat itu. Atau bisa dibawa idenya tadi ke Bapak Ibu dosen pembimbing yang tadi kamu sama siapa cocoknya atau yang bisa membantu banyak, idenya bisa digunakan, cepet-cepetan aja gitu kan. Sekarang kalau di Jogja itu lagi musim, sekarang lagi trending beritanya itu kan, kalau saya lihat itu tentang kelitih ya. Gimana nih masalah ini bisa kalian atasi nanti, bisa kalian masukkan idenya masuk ke PKM. Kemarin tuh kelitih itu loh Mbak, masuk ke ini PIMNAS, saya lihat kelitih itu masuk ke PIMNAS, tapi ini saya nggak punya yang ini ya. Terus yang kemarin barusan ini Silverman orang silver itu kan banyak sekali kan sekarang itu mendunia gitu ya.
Nah, kemarin kan di Sleman itu sempat ditangkap kan orang-orang yang ngasih duit ke orang-orang silver itu ditangkap, ditilang. Walaupun tilangnya nggak banyak sih, dia hanya ngasih diminta denda 50.000 kalau nggak salah ya, karena dia ngasih uang 1.000 ke orang silver. Cuman kan bisa jadi bisa jadi tangkapan kalian di proposal PKM tahun ini. Gimana orang-orang silver itu kan katanya juga di mana ini di kulitnya nggak bagus ya itu ya Bu Asika ya, dari unsur kimianya itu kamu bisa bahas tentang keburukan dari silvernya dampak negatif itu dampak bisa negatif dari silver yang ditempelkan ke kulit ya. Terus habis itu bisa ke cara mengedukasi mungkin orang-orang silver itu biar ini pengabdian masyarakat ya berarti Bu Asika, biar nggak lagi jadi orang-orang silver itu, karena kesehatannya nanti bagaimana berdampak apa-apa itu sih. Bisa loh itu yang kekinian ya, baru kemarin itu kayak saya lihat ada yang ngasih ke orang silver ditilang di DIY malah. Bisa itu masuk. Jadi kalian bisa melihat di lingkungan sekitar kalian itu berita-berita yang lagi muncul itu, masalah yang lagi up to date itu seperti apa, kira-kira bisa diselesaikan nanti dengan beberapa skema ini bisa masuk. Ini dari para mahasiswa sekalian ada ide mungkin bisa dibahas di sini? Atau dari Devita, dari Mbak Devita, Mbak Afifa, mungkin ada ide yang dari kita omongkan tadi, muncul ide tentang apa? Izin Bu menyampaikan. Ya, silakan. Ya, dari anggota FPPI sendiri itu ada beberapa judul usulan juga, tapi masih belum dimatangkan gitu. Mungkin teman-teman yang ikut di sini dari FPPI juga banyak yang hari ini. Nah, itu beberapa mungkin bisa disampaikan teman-teman di sini kepada Bu Rindu sama Bu Astika juga. Ayo. Yang sudah kita bahas. Nanti kalau diem-dieman jadi kita nggak tahu ya Bu Rindu. Ide kalian apa? Tujuan kita di sini untuk memunculkan ide kalian nih biar idenya keluar. Iya Bu. Itu mungkin ada Aaron, ada Jowan. Silakan bisa kok disampaikan di sini. Ya Bu Rindu ya. Iya, memang harus di sini. Mumpung kan maksudnya begitu. Jadi kita bisa bahas bareng. Yuk. Aku mungkin masih ragu-ragu, malu ini. Oke. Ya, bisa diwakilkan kalau sudah diceritakan. Ceritain mungkin ini ada beberapa judul ya, judulnya aja dulu deh kita gimana aja kemarin judul apa. Oke, mungkin saya sampaikan dulu singkat ya Bu. Ya. Dari kalau nggak salah dari Aaron dan Nilam itu ada tentang IoT yang ingin membuat sebuah alat pendeteksi ngantuk ya Bu. Tapi sebenarnya ini sudah banyak penelitiannya sebelumnya. Nah, cuma itu untuk alat-alat yang lain itu masih berupa jam tangan, tapi jam tangannya tuh terlalu besar. Seperti itu Bu. Nah, kalau si idenya Jowan sama Nilam ini sepertinya kemarin nanti alat ini tuh bisa mengeluarkan seperti gelombang elektromagnetik yang kejutan gitu Bu, biar bangun kalau ngantuk gitu Bu. Dan nanti ya dari situ nanti akan diteliti berapa gelombang yang masih aman untuk manusia, terus mungkin ada organ tubuh atau bagian tubuh kita itu yang sensitif terhadap gelombang tersebut yang bisa bikin benar-benar melek gitu. Gitu sih. Itu nanti terus bisa di IoT-kan, bisa digabungkan sama HP, diintegrasikan ke perangkat Android seperti itu, atau mungkin iOS gitu. Itu salah satunya sih Bu. Bagus ya. Ya. Bisa bantu saya, bantu Bapak Ibu dosen ini kalau kuliah nanti offline ya. Kalau ada alat itu nggak ada mahasiswa yang ngantuk nanti. Apalagi kalau alatnya kita yang ngambil kontrol ya Bu Asika, kelihatan yang gitu. Terus langsung itu melek semua gitu ya. Benar-benar itu bagus, bisa itu di sosial
diwujudkan ya, berarti masuknya ke ini Karsa Cipta. Dia membuat alat atau maksudnya sampai alatnya, sampai prototipenya kah rencananya? Nah, untuk itu belum tahu. Ayo dong yang punya ide boleh Tapi speak bisa up. ya Bu Astika ya, itu maksudnya bisa dihasil Kalau di sampai alatnya prototipe, itu bisa. kalau Bisa sampai enggak? alatnya berarti nanti Karsa Cipta ya masuk skemanya ya, Bu Rindu. Iya, bisa itu masuk. Bisa itu. Mungkin jam tangan itu bisa ya, jam tangan itu. Jadi nggak kelihatan toh gitu kalau itu, jadi kayak orang pakai jam tangan aja, tapi ketika dia ngantuk berarti kamu harus ini kan tadi ada tuh variabelnya harus bisa terukur. Jadi bisa diukur kapan sih dianggap dia ngantuk sama kapan dianggap dia cuman lelah gitu. Ya. Bagus itu idenya. Atau bisa juga nanti jam tangannya itu untuk deteksi itu ya, jarak ya antar orang satu dengan orang Ya, lainnya. benar. Kalau Itu bisa dari jadi 1 bunyi meter, titit gitu kayak orang gitu ya. parkir itu lah. Harus jauh nih, harus jauh Pak. Itu juga Sekarang bisa harus loh ya. berapa meter ya Bu Asika ya? Jaga jarak. Nah, itu bisa itu. Maksudnya dibuat untuk proposal gitu. Jadi untuk mendeteksi jarak. Jadi untuk orang-orang itu biar jangan deket-deket. Tapi kalau nanti sekampus pakai itu semua terus bunyi terus semua Bu Asika. Jadi berarti nanti di pamannya alatnya, prototipenya bisa dikasih ini tombol untuk on off. Maksudnya kapan dia mau itu mengaktifkan itu, kapan enggak gitu kan. Kadang ada kebutuhan yang dulu sama enggak gitu. Itu bisa ya, kayak sekarang smartwatch itu kan juga memang ke sana toh. Tapi mungkin belum ada yang tentang itu. Bagus loh itu idenya. Bisa juga adik saya itu kalau ini kan musim penghujan ya, kendala musim penghujan kalau perjalanan apalagi naik motor ya, yang pakai kacamata nih pasti pernah ngerasain berembun ya nggak kelihatan ya. Atau mungkin itu nanti punya ide ya bagaimana menciptakan, ada yang tanya ini ya kayak atau kacamatanya ada wipernya gitu ya Bu? Ya bisa Bu, atau ada cairan khusus nanti yang bisa menghambat ya dan bertahan lama gitu mungkin ya. Ya itu ada yang raise hand Bu Asika, mungkin kita persilakan dulu untuk mengeluarkan idenya. Kepada Dimas Ari Setiawan silakan bisa diaktifkan audionya sama videonya. Dimas, halo Dimas. Baik, terima kasih Bu. Oke. Mohon maaf. Belum kelihatan wajahnya. Oh, sebelumnya saya on cam. Oh iya. Perkenalkan. Mana ini nggak kelihatan? Sudah on cam kah? Ya, kelihatan gitu. Oh ini Dimas. Ya, Dimas silakan. Ya Bu, perkenalkan saya Dimas Artiawan, tim 180500102 dari Prodi Teknik Dirgantara. Sebelumnya saya ingin tanya Bu tentang saya punya judul nih. Nah, selama ini terkait tentang pengiriman logistik barang-barang yang ada saat ini. Nah, tuh biasanya kan teman-teman udah pada kenal tuh tentang reliable tracking. Misalnya teman-teman pada beli barang di Shopee atau lain-lainnya itu pasti bisa di tracking di mana sih barang saya sudah ada. Tapi terkait kita di basicnya di engineering ya Bu ya. Ada beberapa alat atau misalnya kayak cairan atau bahan lainnya itu harus dijaga suhunya maupun tekanan dari luar seperti itu Bu. Dan saat ini yang saya ketahui itu belum banyak dan ada pun itu sangat mahal Bu, bisa sampai puluhan juta. Menurut Ibu apakah ada saran dan bagaimana itu? Terima kasih. Oke Dimas, terima kasih. Itu Bu Rindu ya. Langsung dijawab ya Bu Rindu ya. Ya, berarti lebih ke alat ya. Alat tadi alatnya ya benar ya Dimas ya. Itu jadi alat kayak bikin alat gitu. Iya, lebih alat ke mengemas. alat.
Iya, tapi saya sudah pernah menghitung kalau misalnya itu pun dijadikan alat, itu pun pasti tidak akan murah, dan saya ingin tahu juga limitasi itu, Bu, tentang pembiayaan yang bisa dikeluarkan oleh pihak penyelenggara. Pendanaannya tadi paling maksimal 10 juta. Kira-kira nutup nggak? Nggak nutup, Bu, nggak nutup. Mahal itu Bu Rindu, lumayan. Mahal ya, berarti nanti kamu bisa masukkan ke itu yang kamu nggak perlu bikin. Kayak tadi kan ada tuh yang gagasan futuristik konstruktif. Ya, CFK bisa itu. Ya, atau nggak gitu gagasan tertulis. Kalau tertulis itu kamu harus panjangkan sekali, maksudnya benar-benar sampai apa ya? Yang tadi jangka panjang realisasinya itu gitu, yang benar-benar tuh kamu buat. Selain harga, kan kamu tadi itunya dari harga ya, dan juga mungkin nanti dari sisi ini bisa nggak itu diterapkan gitu. Harga yang lama berapa puluh juta, terus sekarang kamu bikin teknologi ini dengan harga berapa gitu kan. Nanti kamu masukkan di gagasan tertulis kamu gitu, itu bisa meminimalisir harga, tapi kamu juga cek beratnya gimana, ngefek enggak, volume kotakmu itu gimana, bisa diproduksi massal enggak gitu kan. Ya itu masuknya di gagasan tertulis kan jangka panjang ya, itu masih anti mas. Kalau mau lebih jangkanya bisa lebih dipendekkan lagi, kalau kamu cuma karena biaya aja, masukin ke futuristik konstruktif. Kira-kira bisa nggak kamu bikin videonya itu? Tapi kamu nggak harus beli alatnya ya, karena di situ nggak ada pendanaan untuk pembelian alat ya Dimas ya, hanya untuk insentif aja bikin videonya itu. Mungkin kamu bisa ambil dari berbagai sumber atau dari kamu bikin kartun kan. Bisa kan ya, tahu ya, dikartunkan gitu kan, di videokan ya, itu bisa masuk kedua situ kalau memang harganya mahal. Berapa tuh kamu kemarin hitung kira-kira? Kalau misalnya kita uji coba kan pasti ada kegagalan ya, Bu ya. Nggak mungkin langsung sekali coba jebret jadi produknya, nggak mungkin. Kalau misalnya saya hitung-hitung ya lebih dari 50 juta, Bu. Itu nanti ini kamu deketin dosen-dosen, terus kamu buat sama mereka kerjasama cari hibah ya Bu Asika ya. Kalau besar itu biasanya hibah penelitian dosen itu bisa sampai puluhan ratusan juta Dimas, kalau memang penelitiannya bagus. Nah, apalagi ini ada keterlibatan sama mahasiswa ya Bu Asika ya, jadi harusnya prospek ya Bu Asika ya. Tuh yang nanti bisa masuk ke gagasan tertulis ya Bu Rindu ya. Coba dibuat tertulisnya aja dulu Dimas, maksudnya jangan dibuat barangnya. Kamu gagasan kamu itu kamu tuliskan aja, masukkan di gagasan tertulis, itu kayaknya masih bisa deh. Atau sudah ada rancangannya dari Dimas? Atau kamu udah ngerancang sih? Udah ada rancangannya belum Dimas? Sebenarnya ini karena terkait saya kan udah nyambi meneliti di luar lah untuk perusahaan itu. Ini terkait alat-alat seperti ini. Ya ini sistemnya kayak gini lah Bu, kayak kan kita pesawat ini kan ada namanya ADS-B dan lain-lain tuh. Ini mungkin teman-teman juga yang masih angkatan muda lah, saya udah termasuk tua di sini. Mungkin ini ada masalah tuh kan terkait kebutuhan di lapangan tuh. Di kapal itu sistemnya tidak secanggih di pesawat. Sistem trackingnya. Jadi misalnya kayak kapal nelayan gitu yang lagi berlabuh mencari ikan itu butuh sebenarnya tracking yang harus dipantau gitulah, tiap kapal ini kemana gitu. Nah itu mungkin aja sih kalau ada masukan kepada teman-teman yang masih muda ini di sini angkatan 19 dan 2021 gitu. Ya, bisa. Nah, kamu ajak adik-adik kamu Dimas gitu. Jadi mungkin kamu sebagai pencetus ide gitu ya Bu Asika ya, tapi nanti bareng sama adik-adiknya, adik kader gitu, adik-adiknya. Mungkin karena adik-adiknya belum dapat ide, kamu yang bisa memberikan ide ke mereka gitu Dim. Kader Dim. Ya, idenya juga bagus Dimas. Bisa masuk karya inovatif juga ini kalau misalkan rancangan sampai ke rancangan nanti.
yang Iya. pakai tracking itu ya, yang tracking kapal-kapal kecil itu ya mungkin ya Dimas ya. Iya Bu, ya itu kan banyak sekali yang tidak di tracking, bahkan apa ya, mungkin cuma kapal-kapal penumpang aja atau kapal kargo yang di tracking gitu Bu. Nah itu kan untuk keselamatan dan menunjang itu pasti butuh alat tracking seperti itu Bu, dan sampai saat ini di Indonesia belum ada, bahkan sampai saat ini silahkan teman-teman browsing sendiri tuh sampai sekarang belum ada saya rasa. Itu bisa, apalagi kalau bisa diwujudkan dalam bentuk desainnya ya Bu Asika, mungkin kayak model apa yang ditempelin di kapal nelayan, jadi terus dia bisa tracking tuh kapal nelayannya lagi di mana gitu. Mungkin sama anak elektro kali ya Bu Asika yang bisa. Ya, betul. Elektro, industri itu bisa digandeng nanti. Kan ada analisis tadi ya, perhitungan tadi pengiriman. Ya, itu Dimas. Dimas. Ya Bu, masih saya pantau. Ini adik-adik ya, mumpung ini akan ada banyak yang adik-adik yang sudah join ini ya. Adik-adik khususnya tadi yang berminat nanti dengan idenya Mas Dimas, nanti bisa wapri saja. Iya, itu menjanjikan sekali kalau misalnya alatnya dijadikan ya Bu ya. Mungkin tuh pemasarannya mungkin dapat investor aja kepancing. Kalau misalnya nggak menang PKM aja teman-teman pasti dilombakan di luar PKM pasti mantap tuh. Ini Dimas sampai di rancangannya itu udah luar biasa, nanti yang memikirkan alatnya nanti kan karena butuh dana yang besar ya, nanti kalau syukur ada investor tadi, nah yang penting patenkan rancangannya ini dulu ya, diujikan nih rancangan yang mau didesain tadi. Apalagi kalau rancangannya butuh pendanaannya bisa antara 10 juta gitu masuk ke pendanaan ya Bu ya. Kalau yang lebih tadi itu yang kalian harus butuh yang lain kalau yang di PKM. Itu Dimas. Siap Bu, terima kasih. Semangat teman-teman. Semangat itu, disemangati Mas Dimas. Jadi kita mungkin teman-temannya Devita ini di FPPI ya. Kebetulan ya. Nah, ini bisa di sounding ke teman-temannya nanti tentang ide dari Mas Dimas tadi. Yang lainnya ada yang mau bertanya? Izin Bu. Ya, silakan. Ini siapa? Saya Nilam Cahaya Bu, NIM 21050029 dari Teknik Dirgantara. Oke, bisa diaktifkan videonya, Nilam. Izin Bu. Jadi kan kemarin itu kan udah punya ide mau bikin inovasi baru gitu dari alarm gitu, lebih ngupdatein alarm. Biasanya kan kalau yang namanya alarm itu kan identik dengan bunyi. Nah, di sini tuh pengen bikin alarm itu bukan bunyi lagi gitu, lebih ke getaran gitu ke badan. Jadi kan biar targetnya itu semua orang. Jadi kan biar semua orang itu bisa ngegunainnya gitu Bu. Kalau alarm bunyi itu kan mohon maaf sebelumnya kalau bagi orang yang nggak agak tuli gitu kan nggak bisa. Apalagi kalau alarm bunyi itu kita sendiri aja udah pasang udah nyalain alarm sekenceng apapun bunyinya pasti nggak bangun juga gitu Bu. Iya benar-benar itu. Nah, jadi pengen ke lebih getaran gitu, ke gelombang elektrik kayak gitu. Tapi belum tahu ntar apa sih maksimal gelombangnya itu seberapa. Jangan sampai terlalu ngagetin gitu kan, bisa serangan jantung nanti Bu. Nah, terus gitu. Jadi kemarin itu kan rencananya pengen bikin kayak jam sejenis gitu kan. Nah, ternyata kalau jam itu udah ada gitu Bu yang bikin. Nah, terus itu pun targetnya lebih ke buat orang ngantuk gitu, buat pengendara. Nah, di sini saya tuh pengen bikinnya itu bukan ke kayak pendeteksi ngantuk gitu Bu, tapi lebih ke seperti alarm. Misalkan mengatur waktu gitu di
makanya saya pengen ngontrolnya itu dari HP gitu Bu, lewat aplikasi gitu. Tapi dengan kalau alarm biasanya kan bunyi. Nah, di sini pengen kayak getaran gitu, Bu. Jadi kemarin saya diskusi sama Aaron. Nah, di situ rencananya kami tuh pengen lebih ke kalung gitu, Bu. Kan juga si Aaron juga bantu nyari-nyari kan di belakang leher itu lebih sensitif juga gitu, Bu, kalau terhadap getaran. Nah, jadi rencananya pengen ke kalung gitu, Bu. Terus kontrolnya itu pakai aplikasi lewat HP. Misalkan kita pengen jam berapa, kita diatur gitu, Bu. Terus di sini tuh kalau misalkan ide ini bisa dilanjutin gitu, kami tuh belum punya judul gitu, Bu. Masih bingung nentuin judul yang pas itu kayak gimana. Kalau ada saran dari Ibu atau gimana, mohon bantuannya gitu. Terima kasih. Terima kasih Nilam. Ini berarti ide satu alur dengan yang disampaikan Devita tadi ya? Iya, Bu. Iya. Oh, ya. Ya, wah, ini tadi jawaban yang pertanyaan terakhir nanti akan terjawab kalau tanggal 7 besok ikut workshopnya ya. Kan tentang pendahuluan itu membuat judul gitu ya Bu Rindu ya? Itu Bu Rindu tadi kendalanya. Iya, benar. Tapi nggak apa-apa sih ya. Idenya udah ada ya Bu Asika ya, ini Nilam itu. Kalau Cuman yang nanti mungkin dicek apanya kalung gitu kan, kadang tapi bisa sih sebenarnya fleksibel sih, kalung kan tinggal dipakai waktu tidur gitu ya Bu Asika ya. Kalau nggak gelang mungkin kan, kalau gelang kan lebih dekat ke kulit, kalau kalung nanti mungkin bisa jadi dia pas tidur kalungnya turun ke kasur, paham nggak maksud saya? Jadi kan kadang kalungnya ngelontrok ke kasur, bisa jadi ya itu kan nanti dipikirkan juga di proposalnya, nggak apa-apa. Jadi ketika ada itu gimana caranya kalungnya biar nggak jatuh ke kasur gitu, karena kayaknya kalau Bu Rindu cek tadi itu alatnya getarnya itu mungkin di leontingnya gitu kali ya Bu Asika yang bikin getarnya gitu kan, ada di batu tertentu ya. Kan ditempelkan situ itu gitu. Atau kalau enggak, kalau alatnya ditaruh HP terus HP-nya ditaruh kasur gitu aja gimana? Soalnya kan kadang orang tidur tuh HP-nya di kasur ya. Kadang pun enggak, kalau saya sendiri ya semua aksesoris itu dilepas karena kurang nyaman mungkin ya. Mungkin nanti bisa dipikirkan. Kembali ke Nilam tadi, tujuannya mau kemana dulu? Mau untuk alarm orang tidur tadi membangunkan, atau untuk yang berkendara tadi difokuskan dulu. Dibatasi dulu masalahnya supaya nanti nggak meluber kemana-mana. Jadi fokus tujuannya mau kemana. Nanti kalau misalkan sudah fokus nih, oh tujuannya mau untuk alarm orang tidur tadi, nah baru dipikirkan nanti rancangannya itu mau berupa apa, mau kalung kah, atau mau bisa jadi seperti batu jam itu ditempelkan di bantalnya. Nah ya itu mungkin lebih apa ya, wajar gitu, karena kadang orang kan tinggal nempelin ya, atau ditaruh di kasurnya, ditancepin di mana, dipannya. Ditempelkan ya. Kalau di dipan mungkin nanti getarannya agak besar itu ya. Kayak gempa. Dan nanti dikontrolnya pakai HP yang tadi kata Nilam itu ya, dimasukkan mau jam berapa dia bergetarnya gitu. Itu kayaknya lebih prospek ya. Kalau kalung ya itu takutnya beberapa orang tidak nyaman dengan pemakaian kalung waktu tidur. Kalau cuman alat kecil ditempelkan di kasur itu nggak kelihatan, itu mereka malah bisa jadi lebih banyak yang cari gitu ya. Bantal itu kan barang yang jarang tertinggal ketika tidur ya. Kalau guling itu bisa kemana-mana nanti. Tapi kalau bantal kan itu tadi ada yang raise hand tadi Bu Astika juga, mungkin temennya Nilam tadi ya, bareng-bareng ya tadi. Oh iya, tadi ya Aaron Brian ya. Aaron bisa join, Aaron? Ini kan satu alur tadi idenya. Siap Bu. Ya, silakan Aaron. Gimana nih Aaron? Idenya bagus loh tadi. Ini idenya sama ya kayak Nilam tadi ya, satu tim ya. Siap, izin Bu. Itu kemarin idenya Nilam, habis itu saya tertarik karena sepertinya punya tujuan yang sama begitu Bu. Jadi rencananya kenapa kemarin kami pengen bikin kalung itu, mungkin karena tujuan awalnya tuh ada dua. Jadi ya yang untuk bikin dipakai mencegah ngantuk saat berkendara, sama yang untuk alarm itu.
Tapi yang kemarin saya tertarik sama nilam itu yang untuk anti ngantuk itu ya. Jadi rencananya kami pengen bikin seperti kalung. Nanti mungkin di liontinnya itu bisa bergetar di daerah atau mungkin di leher, merambat dari kalung rantai kalungnya itu dalam mungkin beberapa waktu sekali. Jadi saat berkendara setiap interval berapa menit dia akan bergetar, jadi kita tetap terjaga gitu. Nanti waktu mulai ngantuk mungkin dia akan bergetar lagi. Itu mungkin simpelnya seperti itu, Bu. Jadi tidak pakai sensor dan segala macam, atau bisa juga dibikin pakai sensor yang bisa, mungkin ada sensor yang bisa mendeteksi kembang kempis dada saat bernafas. Biasanya kalau orang ngantuk itu nafasnya akan melambat, tidak mungkin cepat itu kan, Bu. Nah, jadi ada dua pilihan di situ. Jadi pada intinya alat itu digunakan ya untuk mencegah ngantuk. Mungkin nanti bisa di-setel, ada perangkat yang bisa menghubungkan ke HP, ke handphone. Nanti di situ mungkin bisa di-setel itu intervalnya, mau setiap 5 menit sekali getar atau 2 menit sekali getar gitu, Bu. Nah, pilihan lainnya juga kalau nggak getar ya kejut listrik gitu, Bu. Seperti misalnya kalau cetekan korek itu kan ada listriknya itu, Bu. Kalau korek elektrik yang ditekan itu. Nah, itu mungkin konsepnya kurang lebih seperti itu, tapi dayanya dikecilin, dicari yang tepat seperti apa. Jadi di saat nanti interval berapa menit dia akan mengeluarkan getaran, kalau enggak listrik itu. Jadi kurang lebih seperti itu konsepnya. Terima kasih. Terima kasih Aaron. Bagaimana Bu Rindu? Nah, tadi kalau itu bagus loh Bu. Apalagi intinya kalau disambungkan sama masalah kekinian adalah kemarin kecelakaannya si Vanessa Angel, ya kan? Itu kan ada unsur maksudnya ada ini praduga bahwa dia ngantuk gitu mungkin. Tapi ya emang ngantuk loh kalau di tol itu ya Bu Asika ya. Kalau kita nyetir di tol panjang yang sekarang dari Jakarta ke Surabaya itu ngantuk. Beneran saya udah pernah merasakannya. Itu jadi segmen pasarmu istilahnya target kamu itu orang-orang yang seperti itu. Kalau orang yang ngantuk gitu itu bisa kalung, wajar ya, cowok cewek mungkin masih mau lah pakai kalung, kalau cowok kan dimasukkan juga gitu kan. Jadi mungkin ketika dia di situ dia nyetel yaitu mau interval berapa, mungkin berapa menit sekali dikejutkan itu biar nggak ngantuk. Itu ngantuk beneran kemarin mengalami sendiri, ngantuk banget kalau di situ. Itu segmennya jelas, itu bagus tuh kalau dilanjutkan itu Aaron. Ya Bu Astika ya, mungkin nanti hubungannya sama cari teman informatika juga nanti ya Aaron sama Nilam kalau mau nanti ya Bu Asika, karena hubungannya sama apa tadi ya HP ya, mau di setel berapa ada integrasi ya. Itu harus ada orang informatika biar bagus kan di timnya itu jelas. Cari temennya, atau kalau pamannya butuh yang lebih berpengalaman bisa kakak tingkat gitu. Atau bisa tanya Bu Asika nih kebetulan kira-kira ada nggak gitu, atau nanti bisa hubungin Bu Asika untuk pembimbingannya gitu Aaron. Itu harus banyak baca juga Aaron sama Nilam nanti literatur reviewnya tentang kejutan. Kalau mau sampai ke kejutan listrik ya, mau dipilih itu ya yang aman itu sampai mana levelnya itu harus diperhatikan. Nanti khawatirnya kalau dipakai oleh orang yang punya riwayat jantung lemah itu kan menakutkan, nanti jadinya ngeri ya. Itu harus diperhatikan itu. Kalau dari saya tetap kembali tadi segmen pasarnya mau kemana dulu itu ditentukan. Segmennya mau kemana, nanti kemudian produknya itu mau nanti diaplikasikan di mana, kalung kah atau gelang atau yang mana, itu perlu difikirkan. Kalau sudah tahu pasarnya nanti ya, segmennya nanti tujuannya mau ke arah mana dulu. Kira-kira ini mau di riset aja dulu kali ya Bu Asika, atau langsung ke prototype produknya? Ini Karsa Cipta bisa. Kalau bisa sampai memunculkan produk ya, kira-kira kalian punya pandangan kan bisa memunculkan produk. Mungkin nanti dikasih dua pilihan. Mungkin kalau udah ketemu alatnya atau ditempelin di batu, kamu bikin gelang satunya ya. Kadang kan cowok itu sukanya gelang kan, kamu harus cari survei juga di situ. Ya, terus cewek mungkin kalung seperti itu. Jadi mungkin kayak ada batu atau liontin gitu kali ya Bu Asika, kayak tempelin di situ ya alatnya gitu ya.
Berarti terus bahan kalungnya juga harus yang bisa menghantarkan listrik ya mungkin ya Bu Asika ya, biar nggak cuman di satu titik doang kejutnya tapi merata gitu. Nah itu tuh Harus banyak baca nanti Bu Rindu, nanti bagian tubuh mana itu yang sensitif dengan getaran itu. Salah satunya kan tadi Nilam cerita di bagian leher ya, itu ada nggak penelitian tentang itu, dibaca penelitiannya itu. Karena itu kan di luar bidang kalian. Karena itu nanti menjadi pertimbangan kalian nanti untuk menentukan produknya itu apa yang cocok nanti, berupa apa. Atau nanti ditempelkan. Masuknya Karsa Cipta aja ya, ini cocoknya ya Bu. Jadi ada prototipe yang kalian hasilkan tuh. Kan kira-kira pembiayaannya nggak sampai 10 juta atau masih 10 juta cukup lah ya kalau bikin itu ya Bu Asika. Iya. Alatnya nggak terlalu mahal-mahal toh ya, jadi masukin Karsa Cipta ya nanti Nilam sama Aron ya alatnya itu ya. Kaki itu sensitif nggak ya sama getaran? Kan biasanya kita pakai alat, pakai sepatu atau pakai sepatu lah ya, taruh tempelkan di alas sepatu itu kan, kalau memang sensitif ya, kaki sensitif pada getaran itu lebih nyaman juga, itu semua orang pakai. Nanti lebih digali ya, lebih banyak baca nanti apa yang sudah diteliti oleh orang lain sebelumnya yang terkait dengan topik ini, topik kalian. Baik Bu, terima kasih. Ya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak kerasa ini kita ngobrol, bincang-bincang. Sudah hampir jam 12. Kita sampai jam 12 ya Bu Rindu? Iya. Oke, yang lainnya Dek. Kalau tidak, mungkin absensinya sudah di-share belum ya Mbak Devita ya? Kalau sudah di-share, nanti silakan Sudah, join. Bu. Ya, silakan join ini yang tadi WhatsApp grup tadi Bu Astika. Ya kan? Untuk sesi workshopnya nanti, jadi silakan join WhatsApp grupnya. Biar lebih jelas ya tadi penulisan proposalnya, idenya tadi Nilam, Aron sudah banyak ya, cuman cara menuangkan di proposal itu nanti kalau nggak bener jadinya nggak lolos Bu, jadi sayang banget gitu loh Bu. Jadi harus dua-duanya harus jalan, ide sama penulisan tuh harus penting. Judul, latar belakang itu penting sekali ya, semua penting yang ada di dalam proposal. Judul ya terutama, karena yang pertama kali dilihat sama orang tuh judulnya dulu gitu, baru masuk ke dalamnya. Jangan lupa untuk absen, linknya sudah di-share oleh Mbak Devita. Untuk pengisian presensi ditunggu sampai jam 12:30 nanti. Jadi sebelum saya serahkan ke pembawa acara, ini Bu Rindu ada yang mau disampaikan di akhir sesi kita. Silakan. Oke. Terima kasih Bu Asika. Jadi kita simpulkan saja bahwa di program kreativitas mahasiswa ini kalian memang diajari untuk menggali ide kalian, terus kalian juga diminta untuk menganalisis ide-ide tersebut. Nah, selain itu kalian juga harus menuliskannya dalam bentuk proposal. Kenapa harus dituliskan? Kadang kita punya ide tapi nggak bisa dikeluarkan. Nah, kalau nggak bisa dikeluarkan, nggak bisa dinikmatin oleh orang banyak, idenya itu nggak akan berguna gitu istilahnya. Jadi biar bisa berguna dan bermanfaat, tuliskan dalam bentuk proposal PKM ini. Nah nanti ketika penulisan itu kalian harus taat azas, taat aturan. Itu juga membuat kalian belajar bahwa nanti dunia kerja pun itu kamu harus taat sama aturan yang berlaku di situ. SOP-nya mungkin Kak Dimas ini udah mulai tahu ya, SOP-nya seperti apa itu harus diikuti, jangan sampai melanggar. Kalau melanggar ada konsekuensinya. Kalau PKM hanya nggak lolos, ya nggak didanai gitu ya, dicoret. Tapi kalau udah bekerja, konsekuensinya sangat berat. Dan kadang apalagi ketika kelalaian kamu tadi yang tidak taat aturan itu berakibat ke orang banyak, nah itu tambah susah ya, konsekuensinya sangat berat. Nah karena itu PKM ini memang memberikan pembelajaran kalian untuk menjadi orang yang bermanfaat, terus nanti
taat aturan dan juga bisa membawakannya. Karena nanti kan kalau lolos itu kan presentasi ya, jadi harus bisa membawakannya ke semua orang, ke depan orang-orang banyak, nggak hanya untuk dinikmati sendiri. Itu adalah tujuan jangka panjang atau tujuan besar dari program kreativitas mahasiswa ini. Mungkin itu Bu Asika, jadi kita tunggu kalian untuk di workshop, kita tunggu proposal-proposal keren dari kalian para mahasiswa di tanggal 17 Desember ya. Nanti kalau ada apa-apa silahkan update di grup WA yang workshop PKM. Mungkin itu saja Bu Asika, cukup. Terima kasih. Terima kasih Bu Rindu atas informasinya dan closing tadi ya, kesimpulan dari acara sosialisasi PKM 2002 ini yang diselenggarakan oleh Kabiro Kemahasiswaan ITDA Yogyakarta. Nah, saya di sini selaku moderator mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua dan mohon maaf apabila kami ada kesalahan, khususnya saya dalam hal ucapan yang tak disengaja. Saya kembalikan ke Mbak Devita, ke Mbak Afifah ya, ke Mbak Afifah caranya. Silakan Mbak Afifah. Baik, terima kasih pada Ibu Astika Ayuningtyas Eskom MCS selaku moderator. Acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum kita tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rindu Alria Pindavani, SPD MSD, selaku pembicara, dan Ibu Astika Ayuningtyas Eskom MCS selaku moderator, serta teman-teman mahasiswa yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara sosialisasi PKM 2022 Seleksi Tingkat Kampus Institut Teknologi Dirgantara Adiputra. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah secara bersama-sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Astika, Mbak Devita, ya Mbak Afifah, dan para teman-teman mahasiswa sekalian yang lain. Sampai ketemu di program workshop PKM nanti.